duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah sabar menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jadi. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu. Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman ini meneguhkan, menguatkan, menegur hati kita sekalian, supaya kita berdiri kokoh di atas kebenarannya dalam kasih, dalam pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dan memahami dan mengetahui bahwa ada beberapa orang ke gereja itu dengan berbagai alasan. Dan ada juga orang tidak beribadah karena punya alasan masing-masing. Ada orang beribadah kepada Tuhan karena disuruh, atau pelayan Tuhan disuruh, didorong oleh istri, suami, anak, orang tua, pacar. Ayo ke gereja. Tapi ada juga orang ke gereja karena tidak enak sama tetangga, malu, masa hari Minggu tidak ke gereja. Ada juga orang ke gereja karena ikut pacar. Ada juga orang beribadah itu karena keadaannya susah, lalu berkata, mari kita ke gereja supaya kita diberkati Tuhan. Ada juga orang beribadah begini, hidup kita udah susah, ayo ke gereja yuk. Ada juga orang tidak beribadah, masa bodoh, nggak mau tahu. Emang kalau pulang ke gereja kenapa? Ada orang tidak beribadah karena kesibukan, karena mencari sesuatu, materi, karena usaha dan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah orang beribadah bukan supaya kaya, bukan supaya diberkati, tetapi Tuhan mau kita beribadah karena kita cinta Tuhan. Cinta kasihku berkobar-kobar, menyala-nyala untuk Tuhan. Itulah yang mendorong aku untuk setia taat ada dalam ibadah, dalam pelayanan. Saya akan membuktikan diriku, aku cinta Tuhan, lewat aku ada dalam pelayanan, lewat aku ada dalam ibadah. Jadi di pagi hari ini adalah tentang kasih yang mula-mula, yang berkobar-kobar, yang ada padaku
kutujukan kepada Yesus Tuhanku. Maka dari situlah saya melangkah untuk berbuat ada dalam rumah Tuhan, ada dalam ibadah, ada dalam pelayanan. Saudara, dari apa yang kita baca ini, kota Efesus adalah kota yang luar biasa. Strategis juga mungkin sehingga banyak orang kapal karena itu dekat pelabuhan. Dan kota Efesus itu adalah kota yang sangat tidak baik di dalam pertumbuhan iman Kristen. Karena apa, saudara? Karena di sana ada kuil Artemis, di mana di sana ada para imam. Ya, kalau orang perempuan imam kan disebut wanita. Para wanita-wanita yang ada imam daripada kuil itu. Moral di sana tidak baik. Karena apa? Di sana ada pelacuran. Bisa berhubungan seks kepada orang yang datang melalui imam-imam itu. Saudara dalam kasih Kristus, kalau kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 31. Kisah Rasul 20 ayat 31. Kita membaca dulu bagaimana peristiwa pelayanan Paulus. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Rasul Paulus 3 tahun di sana siang dan malam. Dia pergi, dia mengajar, dia mendidik umat itu karena dia tahu situasi lingkungan tidak baik akan pertumbuhan imanmu. Banyak tantangan. Kisah Rasul 19 ayat 27. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Saudaraku, para pembuat patung gusar terganggu. Oleh karena apa? Pelayanan Rasul Paulus yang tadinya mereka menyembah berhala atau yang tadinya mereka memesan patung daripada si pembuat patung itu jadi berkurang. Yang saya perhatikan di sini bahwa begitu banyak tantangan, cobaan, ujian yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan jemaat itu, sehingga dia berkata, hendaklah kamu terus berjaga-jaga. Karena ada ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu di sana. Dikatakan bahwa boleh bekerja, boleh beribadah. Ibadah jangan tinggalkan, tetapi engkau juga jangan tinggalkan kebiasaan yang ada di wilayah kita. Jangan sampai terganggu usahamu karena ibadahmu. Sehingga mereka mencampurkan ibadah itu datang ke Tuhan, tapi mereka juga tidak melarang mereka untuk datang kepada atau mengikuti kebiasaan yang ada di lingkungan kota Efesus itu. Rasul Paulus berkata bahwa ikut Tuhan, tinggalkan penyembahan berhala. Nggak boleh kompromi. Sehingga selama 3 tahun Rasul Paulus memberikan pengajaran, menasihati mereka. Lalu peristiwa apa yang kita baca dalam Wahyu itu bahwa sesudah Rasul Paulus meninggalkan tempat itu, maka berubah situasi. Ya, tadinya jemaat itu kokoh pendiriannya. Tetapi ada bilangan juga di antara mereka yang sudah mulai pudar, melakukan kegiatan gerejani agamawi, tetapi tidak didasari dengan cinta kasih yang kepada Tuhan. Saudaraku dan kasih Tuhan, definisi daripada kasih yang mula-mula adalah mengutamakan hadirat Tuhan dalam dirinya. Definisi daripada kasih mula-mula itu yang pertama bahwa prioritas utama dalam hidup, dalam pelayanan, dalam ibadahku adalah hadirat Tuhan. Yang diwarnai kerinduan yang amat dalam untuk mencari Tuhan.
dan terus aku dalam hadirat-Nya. Ada prioritas utama dalam diriku, yaitu saya ada dalam hadirat Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan berarti ada dalam ibadah, ada di dalam doa, ada dalam kasih, ada dalam iman. Ada dalam hadirat Tuhan, memprioritaskan hadirat Tuhan. Berarti dia membuang sikap-sikap yang tidak sesuai dengan firman. Di dalam berkelompok, dalam beribadah, dalam sendiri kita, tetap yang utama adalah menghadirkan hadirat Tuhan. Menghadirkan hadirat Tuhan dalam diri kita. Berarti ada mesbah, ada doa. Berarti apa? Kita mempunyai hubungan yang harmonis, yang baik. Kata yang baik di sini adalah tidak ada di sana dusta, tidak ada pelanggaran, tidak ada kenajisan. Lalu yang kedua, definisi daripada kasih mula-mula itu memiliki relasi, artinya bahwa hubungan kita yang baik itu kepada Tuhan harus itu di atas daripada aktivitas kegiatan kita, termasuk kerja, termasuk usaha, termasuk sekolah. Di atas semuanya hubungan kita dengan Tuhan itu harus kita pulihkan, kita harus perbaiki. Sebab kasih yang mula-mula bukan sekedar melakukan rutinitas agama atau kegiatan gerejani atau pelayanan atau ibadah. Kita sibuk. Tetapi kita tidak menjaga relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini adalah persekutuan yang akrab dengan Kristus yang menjadi motivasi dalam setiap tindakan kita. Boleh bekerja, boleh berusaha, sekolah. Tapi jangan abaikan persekutuan hubunganmu yang baik itu dengan Tuhan. Itulah yang Rasul Paulus, bahwa keadaan kota Efesus tidak baik, untuk berjaga-jaga. Jangan sampai imanmu, kebiasaan baikmu ini terkontaminasi dengan lingkungan, terpengaruh kepada lingkungan itu. Tapi ada kalanya orang, maaf, aku tidak bisa dalam ibadah. Aku tidak bisa dalam pelayanan. Karena kerja, karena buka toko, karena memakan bakso dengan pacar. Dari semuanya mesti ada prioritas utama. Aku harus mendahulukan Tuhan di atas semuanya. Definisi kasih yang mula-mula itu, ada kehausan yang tulus. Ada keinginan yang tulus dalam hatiku untuk terus mengalami kasih Tuhan lewat persekutuanku kepada Tuhan. Berbeda dengan kasih yang hambar. Berbeda dengan kasih yang suam-suam kuku. Kasih yang mula-mula ditandai dengan semangat yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Dalam ketaatan. Di dalam menghampiri hadirat Tuhan. Dalam doa. Dalam penyembahan. Di dalam ibadah. Dalam pelayanan. Harus memiliki semangat yang berkobar-kobar. Definisi daripada kasih yang mula-mula itu. Komitmen. Hidup seperti Kristus. Kasih ini muncul dari hati yang suci. Dan dorongan untuk melakukan pelayanan tanpa pamrih. Hubungan yang harmonis. Persekutuan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Akan mendorong kita. Berpikir. Dan mengambil sikap. Saya mau lebih sungguh-sungguh melayani dan beribadah kepada Tuhan. Tanpa pamrih. Tanpa pujian daripada orang. Hubungan pribadiku. Persekutuan yang intimku dengan Yesus. Saya akan berkomitmen. Akan saya hidupi sepanjang hidupku.
Bahaya yang rutinitas dalam ibadah, dalam pelayanan tanpa kasih, terjebak dalam legalisme atau aturan atau sikap menghakimi. Saat kasih hilang, fokus kepada biasanya beralih ke daftar aturan, kewajiban. Ketika seseorang sudah hilang kasih mula-mulanya kepada Tuhan, maka dia akan melakukan ibadah dan pelayanan itu semata-mata hanya aturan atau rutinitas atau suatu kewajiban. Saya pendeta wajib beribadah dan melayani. Saya istri pendeta wajib mendampingi suami. Saya anak pendeta wajib ada dalam ibadah. Saya dekat gereja, saya harus ada dalam gereja. Terjebak kepada aturan, terjebak kepada gengsi, terjebak kepada tradisi atau kewajiban. Tetapi tidak dibangun dengan cinta kasihnya kepada Tuhan. Lalu bahaya daripada orang kehilangan kasih mula-mula atau ibadah itu sebagai rutinitas. Dia mengalami kelelahan rohani yang begitu cepat melayani beribadah karena kewajiban akan menguras semua energi emosional. Bahkan kita akan berkata capek. Ibadah ini capek. Begitu besok ibadah. Kan ada orang begitu ya. Minggu ibadah. Selasa, Rabu ibadah lagi. Jumat doa. Sabtu WBI. Sabtu dewasa muda. Kembali lagi sekolah minggu. Bosan, capek, jenuh. Karena dia menganggap pelayanan itu sebagai suatu kewajiban. Atau sudah biasa dia lakukan. Dan dia berkata, ini menguras energiku. Ini menghalangi, menghambat kesenanganku. Masa gereja terus, masa ibadah terus, masa pelayanan terus. Bahaya ibadah atau pelayanan secara rutinitas atau kebiasaan. Pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Coba baca dulu. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama sekali tidak Seseorang yang membangun pelayanan dengan sebutan kewajiban atau rutinitas. Di sana tidak ada kasih. Tidak ada kasih dalam pelayanannya. Sekalipun aku mempunyai karunia dan seterusnya. Tetapi aku tidak mempunyai kasih. Dasar semuanya. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam ibadah, dalam pelayanan adalah kasih. Kasih inilah yang mendorong. Kasih ini sebagai motor penggerak dinamo. Untuk kita melangkah dan melihat Tuhan dalam pelayanan kita. Kalau kita berkata begini, aku mengasihi Tuhan. Maka saya tidak akan melakukan ibadah dalam pelayanan itu. Dengan kewajiban. Seseorang yang ada dalam ibadah, seseorang yang ada dalam pelayanan, seseorang yang ada melakukan kegiatan gerejani harus dibangun dengan kasih yang tulus, yang murni kepada Tuhan. Amin. Lalu saya bertanya, kehadiranmu di sini sebagai jemaat, sebagai pelayanan, dibangun di atas kasihkah yang tulus, yang murni kepada Tuhan? Penting untuk terus memeriksa motivasi hati agar kita setiap tindakan didasarkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Perlu kita mengevaluasi dan melihat diri kita, bercerminlah selantiasa kepada firman. Ada
apakah saya ini dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam berbuat baik itu dalam kasih atau bukan. Tanda-tanda kehilangan kasih yang mula-mula, sukacita tidak ada padanya. Beribadah, melayani terasa sebagai beban. Tidak ada sukacita. Ibadah ini bebankah bagimu? Kalau saya, pelayanan ini adalah wujud daripada cintaku kepada Tuhan. Bukan kewajiban, bukan beban. Tapi rasa syukurku kepada Tuhan. Dia sudah menolong dan menyelamatkan aku. Jangan sampai hilang sukacitamu dalam pelayanan. Amin. Jangan sampai hilang sukacitamu dalam ibadah. Jangan sampai hilang sukacitamu dalam berbuat baik. Tanda-tanda kehilangan kasih yang mula-mula itu kurangnya keintimannya dengan Tuhan, berdoa, membaca firman, beribadah sudah mulai terabaikan. Jemaat di Efesus, waktu Rasul Paulus ada terus didorong, dievaluasi, digembalakan, diajari, dituntun, dimuridkan Rasul Paulus supaya jangan pudar keintimannya dengan Tuhan. Supaya mereka tidak terkontaminasi dengan kehidupan orang-orang yang ada di kota Efesus. Yang ikut menyembah yang bukan kepada Tuhan. Mari kita bangkitkan, kita perbanyak jam waktu, kualitas keintiman kita dengan Tuhan dalam doa. Tanda-tanda kehilangan kasih mula-mula fokus kepada diri sendiri, lebih mementingkan pengakuan, pujian dari orang daripada berbuat sesuatu yang tulus datang kepada Tuhan. Fokus kepada diri sendiri, lebih mementingkan pengakuan manusia daripada menyenangkan hati Tuhan. Ada orang, luar biasa kau baik dalam pelayanan, luar biasa engkau rajin ibadah, engkau berkorban untuk gereja, bagus. Dia mengangguk iya. Dia senang hal-hal yang seperti itu. Dia bagus sekarang kau main musik, ya haleluya, engkau luar biasa. Dia senang sekali. Boleh enggak senang? Boleh. Tapi ingat, jangan engkau fokus kepada hanya pujian dari orang lain yang disebut engkau bagus, engkau baik, engkau murah hati. Tetapi di atas semuanya, engkau harus lebih enjoy, tenang, sukacita, damai, menyenangkan hati Tuhan. Sebab dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 berikut adalah tanda-tanda seorang mulai kehilangan gairah kasih utamanya kepada Tuhan. Lebih fokus pada tugas daripada pribadi, hubungannya kepada Tuhan. Lebih cenderung, lebih mengutamakan apa yang dia sedang kerjakan. Tanggung jawab ada dalam dirinya sebagai singer, sebagai song leader, oke. Tetapi jangan sampai kehilangan gairah kasihmu kepada Tuhan. Tentang tugas yang dia berikan kepadamu. Seseorang mungkin masih sangat rajin melayani. Atau ada dalam ibadah. Seperti jemaat di Efesus bekerja keras. Namun motivasinya beralih. Dari melayani karena cinta kepada Yesus menjadi melayani demi reputasi, hasil. Atau kepuasan diri sendiri. Aku melayani hanya untuk kesenangan hati Tuhan. Bukan semata-mata kepada hasil atau pujian atau upah dari manusia. Bangun diri kita yang benar. Bangun hidup kita yang benar.
bahwa aku beribadah, bahwa aku melayani. Karena saya hanya untuk kemuliaan Tuhan dalam semuanya. Saya akan fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada apa yang aku kerjakan. Jangan jadikan pelayanan sebagai pekerjaan. Kalau kita berkata pelayanan sebagai pekerjaan, maka kita akan berpikir dan berupaya supaya orang memuji dan memberikan upah dari apa yang kita kerjakan. Tetapi pelayanan ini bentuk cinta kasih saya kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 ini adalah bagaimana mereka kehilangan gairah kasih utamanya kepada Tuhan. Mulai toleransi terhadap dosa kecil. Kepekaan hati nurani mulai tumpul. Hal-hal yang dahulu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kekudusan Tuhan mulai dikompromikan dengan berbagai alasan. Dulu itu dosa. Dulu aku marah kepada orang yang tidak taat dan setia. Tapi sekarang aku ikut seperti dia yang dulu. Dulu nggak boleh, tapi sekarang jadi boleh. Dulu aku benci, tapi sekarang tidak benci lagi. Dia toleransi terhadap kebiasaan buruk, terhadap dosa. Dulu dia tidak mau, dulu dia terpengaruh. Semangat yang bergebu-gebu, dia berkata, aku ikut Tuhan selalu manise, bekerja untuk Tuhan selalu manise. 2 tahun kemudian, bukan manise. Orang seperti itukah yang membangun hidupnya dalam kasih cinta kasihnya kepada Tuhan dalam pelayanan? Kerja buat Tuhan jangan sampai sikap kita yang dulu berubah. Dulu aku cinta Tuhan, sekarang mulai pudar. Dulu aku tidak mau terpengaruh kepada kebiasaan ono, aku jadi terpengaruh. Gak apa-apalah, ada dalam ibadah. Dulu dia melarang, dulu dia tidak ikut-ikutan, dia ada dalam ibadah. Tapi sekarang dia ada dalam ibadah, dia ada dalam pelayanan. Tetapi mencampurkan itulah yang dicela oleh Tuhan. Melayani, melakukan hal yang baik, tapi tidak dibangun dengan cinta kasihnya kepada Tuhan. Keintimannya sudah mulai pudar, ada dalam ibadah, ada dalam gereja, tapi tidak baca firman, tidak berdoa. Kiranya jemaat GBI Kampung Belakang ini terbangun hidupmu dalam ibadah, dalam pelayanan, dengan cinta kasih yang tulus murni kepada Tuhan. Engkau akan membangun ibadahmu, ada doa, ada baca firman. Kalau tidak engkau lakukan seperti itu, kelak engkau akan jenuh. Engkau akan bosan. Maka kelak engkau akan meninggalkannya. Tanda-tanda kehilangan kasih yang mula-mula itu hilangnya belas kasihan kepada sesama. Kasih kepada Tuhan berbanding lurus dengan kasih kepada sesama. Jika seseorang mulai menjadi kritis, mudah menghakimi, dan kehilangan empati, itu adalah tanda bahwa hubungan vertikalnya dengan Tuhan sedang mendingin. Tanda-tanda kehilangan kasih mula-mula itu, hubungannya yang tadinya baik kepada Tuhan, maka dia akan baik kepada sesama. Tetapi ketika dia kehilangan kasih Tuhan, kasih yang mula-mula itu, hubungannya kepada Tuhan sudah mulai dingin, maka hubungannya kepada sesama juga semakin dingin. Hubungannya berkurang kepada Tuhan, melihat kekurangan orang lain, dia marah, dia emosi, dia bisa melakukan yang tidak baik, dia bisa berpikir yang tidak-tidak, dia bisa memperkatakan yang tidak-tidak. Oleh karena
hubungannya kepada Tuhan tidak intim, tidak baik lagi. Hubungan yang baik dengan Tuhan berdampak bisa menerima kekurangan orang dalam kasih. Kiranya kita semua yang ada dalam gereja, dalam ibadah, dalam pelayanan memperhatikan itu. Jangan terjebak. Ada dalam ibadah, ada dalam pelayanan. Tetapi kita melakukan yang salah. Berkurangnya gairah membagikan Injil. Tidak ada lagi keinginan atau keberanian untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Karena Tuhan tidak lagi menjadi pusat utama dalam hidupnya. Dia egois. Tidak ada lagi kerinduan, keinginan berbagi kasih, berbagi kebaikan, mau menjadi saksi, berbicara, mendorong, menasihati orang lain. Kiranya kita memiliki semangat yang baru untuk hal itu. Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula itu. Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mulai merasa bahwa keberhasilan hidup atau pelayanan atau hasil kerja keras yang dipandangnya adalah usahanya sendiri. Sehingga dia merasa ketergantungannya kepada Tuhan mulai memudar. Aku kan punya keterampilan. Aku kan punya karunia, aku kan punya talenta, aku kan punya skill, aku kan mampu untuk mengerjakan itu semua. Orang seperti ini akan mulai memudar, berkurang ketergantungannya, berharapnya, bersandar, mengandalkan Tuhan. Di dalam kerja, dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam semuanya. Tetapi saya akan berkata bahwa seumur hidupku, saya berkata dalam doaku maupun kami dalam mesbah dengan istri. Satu langkah ke depan, aku tidak bisa berbuat apapun dalam hidup. Kalau Tuhan tidak besertaku, kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan kepadaku. Itu aku. Kalau Tuhan tidak besertaku, saya tidak bisa melangkah satu langkah ke depan. Karena Engkau Tuhan berkuasa. Aku tidak berkuasa apapun. Aku tidak bisa apapun tanpa Tuhan. Aku bergantung sepenuh kepadamu. Kiranya kita semua memahami dan membangun pemikiran pemahaman seperti itu. Bahwa andalkan Tuhan dalam segala apapun. Jangan mulai dingin, jangan mulai berkurang, jangan mulai memudar ketergantungan kita kepada Tuhan. Langit masih ada di atas langit. Berapa uangmu? Masih ada lagi yang lebih banyak orang yang punya. Berapa harga bajumu? Masih ada orang yang lebih. Cantik, masih ada lebih cantik. Ganteng, masih ada lebih ganteng dari kita. Artinya bahwa aku harus menaruh dan terus kebergantungan hidupku kepada Tuhan. Kiranya itu tidak memudar. Bagaimana supaya tidak memudar? Perbaiki hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun 2025, tahun 2026. Tuhan mengundang kita untuk mulai melangkah, bertobat. Dan lakukan kembali di Wahyu 2 ayat 5 itu. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Amin. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau kalau kita tidak berubah. Kalau kita tidak bertobat. Apa kata Tuhan? Tuhan akan ambil apa?
Kaki dia itu apa? Terang, keselamatan, berkat, kekuatan, keterampilan, karunia, talenta. Semua apa yang Tuhan berikan, diambil. Selesai sudah. Nyawamu pun bisa diambil. Tidak berharga. Melayani, beribadah. Tidak dibangun dengan cinta kasih yang tulus, yang murni dan tidak memperbarui kehidupan kita. Tuhan cela. Lalu apa kata Tuhan cela? Diambil keselamatan. Yang artinya bahwa kita tidak akan ada dalam kerajaan Allah. Di mana dia duduk, kita tidak ada di sana. Betapa sayangnya dan betapa sedihnya. Kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita sedang ada dalam ibadah. Tapi Tuhan celah. Dia ambil. Firman ini bentuk cinta kasih Tuhan kepada jemaat Efesus supaya bertobat. Supaya mereka kelak ada dalam kerajaan Allah. Dalam kehidupan yang kekal. Amin. Diberkati kita yang mendengar dan melakukan firman ini. Mari kita berdoa.